Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felisa dari Federa Putri Sepi dengan NIM 0811 18 25 30 019. Di sini saya akan mengerjakan tugas saya yaitu tugasnya itu menggunakan program kalkulator sederhana ya. Baik, di dalam Pascal yang pertama tuh kita membuat program program apa yang kita inginkan. Nah, di sini, oke. Nah, di sini judul program saya itu kalkulator sederhana aja, karena tugasnya itu kalkulator sederhana. Saya salin aja. Oke. Hmm. Lalu setelah itu, kita masukkan variabelnya langsung. Setelah kita program. Eh, oke. Nah, di sini variabelnya tuh saya menggunakan tiga aja, karena tiga ini aja udah ribet menurut saya. Saya menggunakan tiga aja, nggak banyak. Nah, lalu di sini saya menggunakan variabelnya A, B, C dalam bilangan real. Eh, terus tuh hasilnya bilangan real juga. Operasi satu, operasi dua tuh chart. Kenapa dia menggunakan chart, guys? Karena chart itu tuh, nah, karena dia tuh chart itu tipe data yang menyimpan suatu karakter. Nah, berarti dia tuh karakter yang pasukan itu kan. Kalau menurut yang di modul tuh kayak gitu. Dia tuh menyimpan data suatu karakter. eh berupa huruf, angka, atau simbol. Jadi dia tuh lengkap kayak gitu lah. Lalu setelah itu di sini eh rangkuman yang pertama sebagai bentuk pemrograman. Oke, pemrograman yang pertama itu saya membuat kalkulator sederhana. Nah, kita menulis itu kalkulator sederhana. Oke. Lalu di sini saya ingin menulis eh, nah, saya ingin menulis input data A, berarti bacanya A. Pakai readline ya, kalau pakai read, supaya dia tuh nanti hasilnya tuh keluar kayak gitu. Karena kalau pakai read, saya nggak keluar kayak gitu kan kalau itu kalau kesederhananya. Terus tuh operasi pertamanya, itu kan saya ingin menggunakan tambah, kurang, bagi, dan kali aja. Kita baca operasi satu, kita bacanya. Terus tuh operasi keduanya kayak gitu, kita bacanya operasi kedua. Nah, ya, seperti itulah. Terus itu kan di sini input nilai C, kita baca C. Setelah itu, eh, di sini saya menggunakan suatu kondisi. Nah, saya menggunakan suatu kondisi, apabila operasi keduanya itu dikali, atau operasi keduanya itu dibagi, dia akan menampilkan suatu pemrograman eh, operasi keduanya itu dibagi. Dan kalau misalnya C itu sama dengan nol, maka dia tidak terjangkau atau dia tuh kayak tujuannya tuh enggak, nilainya tuh salah kayak gitu. Nah, lalu ibaratnya tuh tidak terdefinisi nilainya tadi tuh. Nah, setelah itu pada pengoperasikan kedua, di sini saya mengoperasikan yang kedua dulu ya guys. Gak tahu kenapa saya
Karena menurut saya itu operasi kedua tuh lebih banyak dan lebih ribet. Jadi saya operasi kedua dulu baru nanti operasi pertama itu. Nah, di sini operasi kedua kalau misalnya dia kali, maka hasilnya itu sama dengan maka eh, eh, akan memproses hasilnya itu sama dengan B dikali C. Seperti itulah kalau dibagi juga maka akan proses hasilnya itu B dibagi C. Nah, setelah itu, nah di sini saya baru menggunakan suatu kondisi kalau dia tuh plus. Oke, oke. Nah, di sini saya baru menggunakan kalau suatu kondisi dia tuh plus pula operasi satu. Nah, kalau misalnya dia operasi satu, kalau misalnya tambah berarti eh, dia akan menghasilkan sama dengan A ditambah hasil kayak itu. Kalau kurang kayak gitulah A dikurang hasil. Kalau kondisi yang lain kalau operasi satu dua dikali maka A dikali hasil. Maka jika kondisi yang lain dibagi, eh, nah dibagi ini kan ada beberapa kondisi ya. Kalau misalnya kayak yang di atas ini, kalau misalnya dia C-nya 0 itu kan maka dia tidak terjangkau. Nah, kalau di sini dia tuh apabila suatu kondisi hasilnya tadi itu sama dengan 0, maka dia akan eh, memprogram tidak terjangkau juga kayak gitu, tidak terdefinisi juga kayak gitu. Nah, itu untuk yang operasi satu. Sama aja Kak. Intinya kalau misalnya dia tuh sama dengan 0 itu tidak terdefinisi itu untuk pembagiannya. Nah, kalau misalnya dia untuk hasilnya ini, nah di sini jangan lupa N ini untuk yang program yang if baru ini ya, center. Nah untuk program if yang baru ini, itu yang N itu. Nah setelah itu di sini hasil yang ini dia tuh kalau misalnya dia nggak sama dengan nol berarti A itu dibagi hasil kayak biasa. Nah lalu setelah itu kita buat N-nya tuh di sini 3. Oke. Karena di sini dia tuh menutup 3 program. Program pertama, if ini, program kedua, program ketiga. Yang ini kan udah ditutup sama ini. Nah, oke, bariskan aja. Lalu, setelah itu kita akan menyatakan suatu kondisi lagi. Oke, kalau kita akhiri kan yang tadi, yang kondisi yang tadi kita akhiri, kita buat N, terus kita buat kondisi lagi. Apabila eh, apabila jadi apabila pemrograman itu ya dipakai itu suatu kondisi dibagi B-nya itu sama dengan nol maka oh, ini untuk operasi satu ya guys maka dia tuh akan ditulisnya tidak terjangkau juga itu untuk B-nya sama dengan nol untuk dibagi seperti yang tadi. Setelah itu di sini oke. Oke. Nah, di sini saya akan melakukan nah oke. Jadi saya akan melakukan apa itu namanya pernyataan suatu kondisi lagi setelah di sini kondisinya diakhiri. Kondisi untuk operasi satu apabila dia yang ini beda ya guys dari yang di atas tadi. Kalau yang di atas tadi kan kalau misalnya berarti dia tuh hasilnya tuh A ditambah hasil kan untuk kondisinya. Nah di sini kalau misalnya dia memakai if berarti operasi plusnya tuh hasilnya tuh sama dengan A ditambah B kayak gitu. Ini menggunakan B ya. Nah, makanya itu dia tuh kalau misalnya operasinya itu dibagi, berarti kalau misalnya dia B-nya itu tidak sama dengan nol, maka dia tuh hasilnya tadi itu sama dengan A dibagi B kayak biasa. Oke. Lalu setelah itu di sini saya akan menyatakan suatu kondisi. Nah,
Di sini saya akan menyatakan suatu kondisi yang di mana ini nih untuk operasi kedua. Nah, operasi kedua tadi kan saya baru menjelaskan yang eh, kali sama bagi aja kan tadi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan yang tambah sama kurang, sama pengurangannya. Nah, di sini kalau misalnya dia suatu kondisi operasi 2 sama dengan tambah, maka dia tuh hasilnya tuh sama dengan tambah C kayak gitu. Kalau misalnya dia kurang, maka hasilnya tuh sama dengan kurang C. Seperti itu lah. Kita akhiri kondisi itu. Nah, dia tuh menggunakan if else ini, guys, karena dia tuh lebih dari satu kondisi kayak gitu. Kayak ada pilihan kondisi lain. Oke. Mhm. Nah, lalu setelah itu barulah kita sama foto jadi saya saling aja. Nah, di sini saya tulis hasil operasinya. Jadi barulah kita tulis hasil operasinya setelah yang kita operasikan ini kan eh, hasilnya nanti tuh akan ada di dalam inputnya. Lalu kita akhiri dengan N, kita titik ya diakhiri. Dia di sini nggak menggunakan titik karena N-nya tuh bukan N suatu akhir dari pemrograman benar kayak gitu. Nah, kalau dia akhir dari suatu pemrograman benar, maka dia pakai titik. Oke, dia tuh hasilnya tuh pakai dua di belakang koma yang kita pelajari tadi. Baik, kita run. Nah, oke. Nah, di sini kalau misalnya saya masukkan nilai A-nya tuh 6, itu terserah kita ya mau masukkan berapa. 6, terus tuh 4, 8. Oh, salah, guys. Bentar, bentar. Stop. Kita run lagi. Nah, kalau misalnya dia 6, saya ingin di sini kan nah, di sini ada operasi pertama. Kita milih aja ini mau apa? Mau tambah, kurang, bagi, atau kali. Nah, misalnya saya mau kali 6 dikali dikali 2 misalnya nilai B-nya tuh. Terus tuh kita pakai apa lagi nih? Kalau misalnya saya mau dikurang, berarti dikurang nilai C-nya tuh berapa? Saya kan tadi kan ada 3 nilai A, B, C. Nah, dikurang 5 misalnya. Nah, maka akan menghasilkan operasinya tuh hasilnya tuh 7. Nah, dia menggunakan 2 di belakang koma karena ini 0,2. Bener kan, guys? Jadi kalau misalnya nah 6 dikali 2 tuh kan 12. Kalau misalnya 12 dikurang 5, 7 kan? Nah, itu dia pemrograman kalkulator sederhana kita. Baiklah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.